Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini saya akan melanjutkan Tokyo Revenger chapter 217 yang baru keluar. Jadi saya tekankan, video ini adalah full content spoiler. Bagi yang tidak suka dengan spoiler bisa close video ini, dan bagi yang suka dengan spoiler bisa melanjutkan menonton video ini sampai selesai. Daripada berbasa-basi, kita langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Di chapter 216 sebelumnya, kita diperlihatkan kegiatan Takemichi bersama dengan Kawaragi Senju, di mana Takemichi menemani Senju berbelanja di Harajuku. Setelah menemani berbelanja, saat mereka akan berpisah, Takemichi mendapatkan sebuah penglihatan dari masa depan, di mana dalam penglihatannya itu, Takemichi melihat dirinya yang sedang berteriak di tengah derasnya hujan, dan ada Kawaragi Senju yang terbaring di pangkuannya. Chapter 217 ini berjudul I've Never See Anything Like It, atau dalam bahasa Indonesianya, belum pernah melihat yang seperti itu. Chapter diawali dengan Takemichi yang berjalan di tengah kerumunan orang, di mana dia terus memikirkan tentang penglihatan masa depan yang dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba di sana Draken berkata, "Apa yang kau lamunkan, Takemichi?" Mendengar Draken yang berkata seperti itu, Takemichi pun meminta maaf kepada Draken. Beberapa saat kemudian, terlihat Draken dan Takemichi pergi ke rumah Draken. Di sisi Takemichi, di sana dia merasa bernostalgia dan berkata kepada Draken, "Jadi kau masih tinggal di sini?" Lalu Draken pun menjawab, "Aku belum bisa mencari uang sendirian di bike shop. Jadi aku tinggal di sini dan membantu sebanyak yang aku bisa." Terlihat mereka berjalan menuju lift. Sambil berjalan, Takemichi berkata, "Mari kita lihat lantai 4. Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Draken pun menjawab, "Jadi kau masih mengingatnya?" Saat Takemichi menekan tombol liftnya, tiba-tiba Takemichi kembali mendapat penglihatan masa depannya. Berbeda dengan sebelumnya. Tapi sekarang Takemichi melihat dirinya sendiri yang berlumuran darah pada bagian perutnya. Dan tiba-tiba semua kembali normal. Seketika itu Takemichi pun melihat kembali keadaan perutnya yang penuh darah. Dan semua darah yang ada di perutnya itu pun sudah menghilang. Karena Takemichi yang terlihat sedikit panik, di sana Draken bertanya apa yang terjadi. Mendengar Draken yang bertanya, Takemichi pun mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Dengan wajah yang terheran-heran, Takemichi berkata di dalam hatinya, "Aku kembali melihatnya. Apa yang terjadi kepada diriku?" Karena sudah sampai di lantai 4, di sana Draken mengenalkan Takemichi kepada ayah angkatnya. Dengan sopan, Takemichi menundukkan kepalanya dan berkata, "Senang bertemu denganmu." Setelah itu, Draken dan Takemichi pun berjalan kembali. Karena Draken yang tinggal di tempat, ya kalian pasti tahulah Draken tinggal di tempat seperti apa. Di perjalanannya itu, terlihat beberapa wanita yang keluar dari dalam ruangan dan menyapa Draken. Sambil berjalan, Takemichi berkata kepada Draken, "Apakah para wanita yang dulu saat aku pertama kali ke sini masih tinggal di sini?" Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Draken pun menjawab, "Tentu saja tidak. Ini dunia yang keras. Semua selalu berubah di sekitar sini." Terlihat Draken mengajak Takemichi pergi ke kamarnya. Melihat kamar Draken, Takemichi pun berkata, "Kamarmu menjadi cukup luas dari sebelumnya, Draken." Mendengar Takemichi berkata seperti itu, Draken pun menjawab, "Iya, mereka memberikanku kamar yang tidak mereka gunakan." Sambil memandang ke arah foto yang tertempel, Takemichi berkata, "Wow, ada banyak foto Tokyo Manji Gang. Di situ ada aku, dan di sebelah sana ada Emma-chan." Takemichi pun menyadari, mengucapkan kata Emma di depan Draken membuat Draken merasa bersedih. Seketika itu, Takemichi pun terdiam. Sedangkan di sisi Draken, di sana dia berkata, "Aku masih selalu memimpikan dia. Dalam mimpiku itu, dia berkata kepadaku, 'Kumohon selamatkan Maiki.'" Takemichi hanya bisa terdiam mendengar Draken berkata seperti itu. Dengan wajah sedikit murung, Draken melanjutkan perkataannya, "Aku tidak pernah meninggalkan Maiki. Kumohon beritahu aku, Takemichi, bagaimana Maiki di masa depan?" Mendengar Draken yang berkata seperti itu, Takemichi pun menjawab, "Dia lemah, dan dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Serta dia mengatur sebuah organisasi kriminal yang bernama Bonten. Dia juga mengatakan bagaimana dia tidak bisa mengontrol dirinya dan menyebutkan bahwa dia dikendalikan oleh drug impulsivity." Terlihat Draken sedikit kaget mendengar kata drug impulsivity. Sedangkan di sisi Takemichi, di sana dia melanjutkan perkataannya, "Tapi aku sudah berhasil menyelamatkan Nina di masa depan.
serta anggota Tokyo Magic Gang yang seharusnya mati, mereka semua selamat di masa depan. Mikey menjanjikan sesuatu 2 tahun yang lalu, aku akan melindungi anggota Toman dan Hina di hari kita akan bertemu lagi dalam 12 tahun. Itu adalah masa depan, di mana dia menempati janjinya, namun dia satu-satunya yang masih di dalam kegelapan. Mendengar yang dikatakan oleh Takemichi, Draken menjawab, aku melihatnya, Dark Impulsivity. Orang itu, jadi dia sudah mempersiapkan rencana 12 tahun ke depan dari 2 tahun yang lalu. Terlihat Takemichi sedikit kaget mendengar perkataan dari Draken. Sedangkan di sisi Draken, di sana dia melanjutkan perkataannya. Jadi itu sebabnya Mikey menghindari kita. Aku melihatnya sekarang. Kami datang untuk membenci Mikey dari dalam lubuk hati kami. Panel manga memperlihatkan situasi di mana Mikey bertarung dengan Draken, Mitsuya, Shifuyu, dan juga Payan. Sepertinya itu terjadi di mana Mikey membentuk Kanto Magic Gang dan teman-temannya atau anggota Tokyo Magic Gang berusaha untuk menyadarkan Mikey. Kita kembali ke kamar Draken. Terlihat Takemichi kaget mendengar perkataan dari Draken, serta Takemichi berkata di dalam hatinya, apa hal seperti itu terjadi? Di sisi Draken, di sana dia melanjutkan perkataannya. Aku tidak tahu apa yang dia maksud dengan Dark Impulsivity, tapi hidup kita menjadi lebih baik saat dia melepaskan dirinya dari kita. Dia mungkin membuat dirinya menjadi penjahat, dan semua itu dia korbankan untuk janji yang dia buat denganmu, Takemichi. Takemichi hanya bisa terdiam setelah Draken mengucapkan kata itu serta berkata, untuk sebuah janji. Di sana Draken berkata, idiot itu. Sambil tersenyum, Draken melanjutkan perkataannya. Yakinlah Takemichi, kita sudah menempuh sebuah jalan yang benar. Setelah itu, Draken mengajak Takemichi keluar dari kamarnya. Sambil berjalan, Draken berkata, sekarang kau ada di Brahma. Masa depan tidak akan sama lagi. Di sisi Takemichi, setelah Draken berkata seperti itu, Takemichi pun berkata dalam hatinya, itu benar, aku mungkin sudah merubah masa depan. Sambil menatap ke arah Takemichi, Draken berkata, aku tidak yakin apa yang akan terjadi pada kita selanjutnya. Jadi apakah kau sudah siap? Kita akan membawa Mikey kembali. Tiba-tiba ada seorang wanita yang tanpa sengaja menabrak Takemichi dan menumpahkan minuman ke pakaian Takemichi. Minuman yang ditumpahkan itu adalah minuman jus tomat. Melihat bajunya yang terkena tumpahan jus tomat yang berwarna merah, Takemichi pun perlahan sadar bahwa yang dia lihat sekarang adalah penglihatan masa depan yang sebelumnya dia lihat di lift saat akan naik ke lantai 4. Di mana penglihatan itu dia melihat perutnya yang berlumuran darah. Dan kenyataannya adalah sebuah jus tomat yang tidak sengaja ditumpahkan ke pakaian Takemichi oleh seorang wanita. Takemichi hanya bisa kaget dan heran atas apa yang terjadi. Sambil memandang tangannya yang terkena tumpahan jus tomat, Takemichi berkata, mungkinkah itu? Aku bisa melihat masa depan. Di chapter 217 ini, kita kembali diperlihatkan kekuatan Takemichi, di mana dia dapat melihat sekilas hal yang akan terjadi di masa depan. Chapter 217 ini, kita kembali diingatkan dengan sosok Emma, yang sebelumnya kita perlahan lupakan karena fokus ke Mikey, Brahma, dan Kawaragi Senju. Serta di chapter ini, Takemichi menceritakan semua yang terjadi di masa depan kepada Draken. Sesuatu hal yang mengejutkan dari ucapan Draken kepada Takemichi bahwa Draken mengatakan Mikey membuat dirinya menjadi penjahat agar bisa menjaga dan menyelamatkan teman-temannya di masa depan. Dan sekarang Draken serta Takemichi akan menyadarkan Mikey dari jalan yang dia ambil. Pembahasan chapter 217 akan selesai di sini dan akan berlanjut di chapter 218 pada minggu depan. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.